Jofri, nyanyi. Oke, Jangan kenal Mimpi saja. Ini lagu bukan lagu-laguan tentang sopa panas. Masih panas. Panas terus. Bikin gemas. Pertanyaannya bikin gemas. Panas. Bisa mengganas. Padahal lagi flu, tetap panas. Jangan cemas. Sumpah panas. Kacamata hitam karena panas. Sumpah panas. Alright. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti, tentunya dari Cilegon, Banten. Dan seperti biasa, kita selalu bersama-sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Chef Hari Pramu di sini dan dengan Ari Sudarsono, Bapak Geng kita. ya Bapak Geng, apa kabar? baik. Untuk ngomong-ngomong kok dari salon ya, habis dari salon. Ini saya jelasin ya. Ini rambut model Chop Mac. Ya, Chop Mac. Cepak mekar. Iya. Itu kok jadi bersih dari salon mana tuh? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu bisanya lo gue. Kali ini kita kedatangan bintang tamu nih katanya. Ini tamunya gimana ya? Orang yang suka pinjemin duit, Suka minjemin duit. suka bagi-bagi duit. Oke, Jadi oke. kalau chef perlu duit buat perkembangan Usaha misalnya? usaha, minta sama beliau satu ini. Ya kita tanya deh. Nah, namanya Pak Hendra. Pak Bapak Hendra, Direktur Utama Jamkrida. Jamkrida itu singkatan dari Perusahaan penjaminan kredit daerah. Perusahaan Penjaminan Penjaminan Kredit Daerah Banten. Banten. Langsung aja Pak Hendra, selamat datang Pak. Ya, Di Soal terima Panas. kasih. Ini saya ketemu dengan idola-idola saya ini luar biasa. Saya juga idola Iya, Pak sama Bapak. iya. tuh. Dari Idola. segi usia mungkin saya lebih bawah, tapi kayaknya penampilan saya jauh lebih tua dari luar biasa. Jam kerida Pak, jam Iya. kerida. Sebetulnya perusahaan Jamkrida ini perusahaan penjaminan kredit, bukan perusahaan pembiayaan. Jadi tugas kami adalah memberikan penjaminan. Secara sederhananya kami ditugaskan oleh pemegang saham kami, pemerintah daerah Provinsi Banten, untuk mempermudah akses UMKM untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, Mas Ari. Apa syaratnya itu Pak? Jadi kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, bank, BPR, koperasi, Oke. khususnya kepada UMKM yang secara bisnisnya berprospek, tapi secara administrasinya tidak punya persyaratan. Misalnya dia tidak jadi punya agunan. Didukung oleh Jamkrida ya. Iya, terutama UMKM yang tidak punya agunan, kami bekerja sama dengan banknya. Silakan Anda kasih pembiayaan, kami yang menjamin jika terjadi sesuatu resiko terhadap kreditnya. Oh gitu. Begitu, iya. Jadi peran kami kemarin kan, misalnya ada tsunami di Anyer, di Carita itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang usahanya kena hanyut itu. Kami cover resikonya. Saya bilang kepada bank, oke, terhadap fasilitas pembiayaan yang sudah kami jamin, kami tutup. Tapi Bapak kasih lagi pinjaman buat UMKM-nya sehingga mereka bisa berusaha kembali. Nah, begitu tugas kami sebetulnya. Jadi mempermudah. Itu ada limitnya nggak? Limitnya sebetulnya tergantung dari keputusan kelayakannya dari pihak perbankannya, Mas Ari. Jadi jam Kami akan kerida ini melihat, negara atau milik swasta Pak? Jamkrida ini kami adalah perusahaan milik daerah. Jadi Milik daerah. 91% saham kami milik pemerintah Provinsi Banten. Di bawah kementerian? Kami di bawah OJK. OJK. OJK, jadi masuk Industri Keuangan Non-Bank. Di Indonesia sekarang sudah ada 18 Jamkrida, Chef. Jadi di Jamkrida Jakarta, Jamkrida Jawa Barat, Jamkrida Jawa Tengah, Jawa Timur sudah ada. Sumatera baru ada Riau, Sumatera Selatan, Babel. Mudah-mudahan Nah yang lain itu sudah bisa kalau menyusul. apa namanya? Tadi kan mendukung para pengusaha lah ya. Betul, betul. Dalam bentuk jaminan Betul, betul. kepada apa namanya bank dan sebagainya Iya, gitu iya. kan.
Nah, banknya itu harus pemerintah atau swasta? Semua bisa. Bisa semua. Jadi kami bermitra tidak hanya dengan bank umum, kemudian BPR, koperasi, bahkan kalau kami punya unit usaha syariah, jadi bank syariah, bahkan kepada BMT yang di daerah Tangerang Selatan itu banyak yang lebih ke bawah, Baitul Mal wa Tanwil itu lebih kepada masyarakat yang lebih murah lagi, pinjamannya cuma 1 juta, 1,5 juta, itu kami yang cover. Jadi bank semakin confident untuk memberikan fasilitas karena resiko kreditnya kami yang cover. Kemudian bagi masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Bagi pemerintah daerah ekonominya, ekosistem ekonominya menjadi berjalan. Tapi hanya terbatas untuk Banten ya. Karena kami jam kerja Banten itu untuk wilayah Banten. Memang OJK itu mensyaratkan jika ingin punya wilayahnya nasional itu modalnya harus 100 miliar ke atas. Saat ini yang level jadi nasional bisa juga, ya nasional. bisa. Yang level nasional baru jam kerja Jabar. Kami karena modalnya masih di bawah 100 miliar, modal di store-nya dari pemerintah provinsinya harus konsentrasi di wilayah provinsi dulu. Gimana, Chef? Jadi contohnya. Enggak, lu ada minat enggak? Mau nanya dulu Ekspansi. loh. Mau nanya-nanya Iya. dulu. Saya punya bisnis kuliner mau bikin rumah makan di mana? Di Anyer misalnya. Iya. Sudah siap, lapor kepada banknya, prospeknya sudah bagus, tapi Anyer saya nggak punya agunan. Nah, kalau banknya bekerja sama dengan kami, banknya akan menyampaikan, Chef ini prospeknya bagus, ininya bagus, tapi syarat agunannya tidak ada. Anda mau nggak menjamin? Nah, kami datang, kita hitung sama-sama. Oh, yang mengajukan kepada Pak Hendra bank jadi. Ada 2 cara, ada yang namanya penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung. Kalau penjaminan tidak langsung itu calon debiturnya itu datang ke bank, diverifikasi oleh bank layak, baru sampaikan kepada kami. Ada juga yang penjaminan langsung itu mereka datang kepada saya analisa, saya kenalkan kepada banknya. Oke. Ya, jadi ada kemungkinan kalau penjaminan langsung itu seperti penjaminan terhadap proyek, Mas Ari. Kami support pembangunan infrastruktur APBD di Provinsi Banten ini. Ada kontraktor yang punya menang tender membangun jalan 10 km misalnya. Nilainya sampai 25 miliar. Salah satu syarat untuk pencairannya dari pemerintah harus ada penjaminan namanya surety bond. Nah, surety bond itu kami sampaikan, kami terbitkan, turunlah uang muka, turunlah uang pelaksanaan. Jadi mudah untuk itunya. Jadi sekarang bisa dilihat di Provinsi Banten infrastruktur jalan sudah lumayan. Itu sebagian juga kami yang menjaminnya. Nah, gini Pak Hendra. Iya. Kalau ada teman saya nih, Iya. dia domisilinya di Cilegon atau di Banten lah. Iya. Mau buka usaha di Jakarta. Iya. Itu gimana? Apa mekanismenya? Apakah jaminan itu muncul dari jam kerja Banten atau dari tempat di mana dia akan usaha di Jakarta? Oh iya. Beliau mengajukan fasilitas pembiayaannya dari bank mana dulu? Kalau dia pinjamnya ke Bank Banten, misalnya yang ada di Banten, bisa hubungi kami. Tapi kalau beliau pinjamnya ke Bank DKI, karena Bank DKI itu pasti bekerja samanya dengan jam kerja Jakarta, Mas Ari. Nanti bisa mereka yang laksanakan. Tapi ada juga yang dengan pola co-guarantee. Kami bersama-sama dengan berbagai jam kerja itu bergabung. Kalau Mas Ari ingat dulu ada project Asian Games yang di Palembang, itu pembangunan infrastrukturnya, Wisma Atlet, fasilitas olahraga itu kan perlu pembiayaan yang besar ya. Itu kami jam kerja Banten, jam kerja Sumsel, jam kerja NTB, jam kerja Bali itu gabung supaya kami punya kekuatan untuk penjaminannya besar. Kolaborasi jadi ya? Kolaborasi menjadi besar. Jadi sudah kami ikut ngejamin 3 tower Wisma Atlet di Sulawesi Selatan. Oh ya? Iya. Kalau yang di NTT itu yang Pulau Komodo itu kami bekerjasama dengan jam kerja NTT untuk pembangunan infrastruktur di sana. Bisa bekerja sama begitu. Namanya pola co-guarantee. Jadi sama-sama untuk menggaranti seperti begitu. Apa sih bentuk jaminan yang dimiliki oleh jam kerja apa? Apakah dalam bentuk surat atau memang ada asetnya? Ada namanya sertifikat penjaminan, Mas Ari. Dalam Jadi bentuk dari sertifikat? kami iya. Jadi secara sederhana adalah kami mengambil alih resiko dari pihak bank. Jadi ini bisnis resiko sebenarnya, Mas Ari. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya saya tadi rencana bikin rumah makan di Serang,
kemudian proses pembangunannya berjalan baik, itu tidak ada masalah kan resiko. Tapi tiba-tiba ada tsunami, usahanya tutup, pinjamannya kan bermasalah. Kalau banknya bekerja sama dengan kami, sisa kewajibannya kami yang cover. Oh gitu ya? Iya, jadi banknya tidak ada kerugian. Letak bisnisnya di mana? Letak Ya. bisnisnya di mana? Kami mendapatkan yang namanya insentif jasa penjaminan. Dan besarannya berapa itu? Kecil. Contohnya begini, kalau orang pinjem 100 juta itu dia cukup bayar ke saya 1 juta aja. Selama cover 5 tahun jangka waktu pinjamannya sampai dengan lunas kami yang beralih. Jadi kalau cerita saya Pak Arnold tadi, kami setiap hari selalu berdoa. Mudah-mudahan usaha mitra kami berjalan dengan baik. Tidak terjadi resiko, itu tujuan supaya tidak ada klaim kepada kami. Pernah ini nggak? Pernah terjadi nggak beli kucing dalam karung? Tentunya ada mitigasi resiko. Kami punya juga staf analis yang memang harus bisa melakukan analisa dengan baik. Jadi jangan sampai kami memilih mitra perbankan yang memang hanya melemparkan resikonya terlalu besar. Jadi ada yang namanya rasio klaim, ada yang namanya pola analisa dari pihak perbankan, itu kami analisa. Jadi kami hanya mau bekerja sama dengan lembaga keuangan yang memang sudah melaksanakan asas-asas kehati-hatiannya dengan baik. Boleh tahu Pak Indra, ini Ya. gagasan siapa sih adanya jam kredit tuh gagasan siapa tuh? Sudah lama sih sebetulnya. Jadi selama ini Pemerintah kan pusat atau? kalau pemerintah pusat kan sudah lama ada. Kalau yang di BUMN namanya Jamkrindo, Mas Adi dengar. Oh Jamkrindo. Nah, itu kan yang menjamin kur, itu kan banyak ya. Nah, ternyata mungkin di daerah-daerah tidak begitu terjangkau, maka pemerintah daerahnya juga membangunnya seperti begitu. Jadi Oke. untuk memperbanyak akses, karena masyarakat di daerah itu kan susah dapat akses pembiayaan nih, Chef. Jadi gimana ya saya supaya bisa dapat pinjam dari pihak perbankan. Nah, kalau dengan adanya kami dari pihak Jamkrida, saya akan sampaikan kepada pihak perbankannya, pengusaha-pengusaha UMKM di wilayah Banten itu banyak loh, perlu di cover loh. Iya, kalau kami kasih, kalau nggak lunas gimana? Saya kan jadi rugi. Saya yang mengcover, saya bilang gitu. Nah, memang tugas kami adalah bagaimana mencoba mengcombine di sisi ada usaha yang memang risikonya besar, ada usaha yang memang risikonya bisa termanage dengan baik. Tapi kan secara bisnis insentifnya kecil tadi Pak Indra bilang ya. Memang kecil, jadi Maksud saya gini, kok mau gitu loh. Kan gede risikonya sama kalau bisnisnya. memang di anggaran dasar kami oleh pemerintah Provinsi Banten itu, kami itu 70% lebih ke sifatnya sosial, 30% baru sifatnya PAD. Jadi PAD itu apa? Pendapatan hasil daerah. Oke. Kami harus memberikan dividen. Ya. Jadi Oh tetap harus memberikan dividen ke iya kan pemegang saham daerah. karena bentuknya PT. Memang jadi salah satu kewajiban juga karena bentuknya PT. Disitulah kompetensinya saya selaku direksi harus bisa, di sisi lain kami harus bisa sisi sosialnya harus ada, tapi tetap harus memberikan. Jamkrida Banten sampai dengan saat ini kondisinya sehat dan selalu memberikan laba, Mas Ari. gitu ya. Iya, laba kami tahun kemarin aja di angka 8 miliar. Total penjaminan kami sudah di atas 5 triliun sekarang. Jadi bisa dibayangkan seperti apa. Jadi ya disitulah saya di-hire oleh pemegang saham untuk mencoba di satu sisi sosialnya harus dapat, tapi ada juga harus memberikan PAD kepada pemerintah. Ya itulah tugas saya sebagai seorang direksi. Ada ini nggak ada memperbaiki. koneksinya dengan BUMD? Ada, kami kan BUMD juga. Oh BUMD juga? Ya karena sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, kami BUMD. Oh jadi BUMD ya? Iya. Jadi secara regulasi kami ini diawasi oleh OJK karena kami lembaga keuangan, tapi di sisi lain karena kami BUMD juga diawasi oleh pemerintah provinsi dan juga dari pihak Kemendagri juga. Jadi dua atasan kami banyak. Nah kalau terjadi sesuatu dalam perjalanan nih, Ya, terjadi hal-hal yang sudah diramalkan tapi miss gitu ya? ya, Ada miss gitu. ya. Itu ada saling menuntut nggak antara bank dengan Jamkrida? Semuanya itu dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. Di situ di perjanjian kerjasama itu mencakup cover resikonya seperti apa, syarat-syarat klaimnya itu seperti apa. Misalnya satu pihak marah, ini gara-gara lu nih, Ya. gua kasih jadi begini nih gitu ya. Ada, tapi memang di OJK nanti ya, yang menjadi wasitnya nanti di OJK.
di posisi seperti apa. Cuma selama ini yang terjadi adalah selama itu dicantumkan dalam perjanjian kerjasama yang jelas, makanya legal dari masing-masing perusahaan itu harus tektokannya harus bagus. Kalau memang tercantum di situ, kita harus bayar apapun yang Gitu ya? iya. Bisa dibayangkan aja pada saat terjadi tsunami itu kan betul-betul tidak bisa kita bayangkan kemarin di Carita itu. Kami cover besar dan harus kami lakukan itu. Kemudian pada saat terjadi COVID kemarin Mas Ari, bayangkan ada berapa nasabah yang Kayaknya banyak yang tengkurap tuh. kalau kemarin COVID itu resiko yang banyak kami cover itu karena meninggal. Meninggal ya. Ya, karena kena COVID. Jadi Tapi usahanya bukan meninggal yang pura-pura tuh di peti sudah. tiba-tiba hidup kembali. Kalau hidup lagi, waduh paling itu. Kalau contoh penjaminan usaha yang terkecil apa Pak? Yang paling mikro gitu. Apa sih untuk rakyat nih? Ya, kami pernah menjamin untuk pedagang keliling sepeda yang jualan kopi di Oke. KP3B. Itu Bagaimana pinjamannya. cara kerjanya dari awalnya? Jadi kami bertiga pihak, saya bekerja sama dengan BPR Serang, itu BPR milik pemerintah Kabupaten Serang. Iya. Kemudian kami, kemudian dari debiturnya. Nah, mereka datang ke BPR Serang melakukan pinjaman maksimal di angka 5 juta, ada yang cuma 1 juta karena kan sepeda kopi keliling itu. Iya. Nah, nggak punya agunan, kemudian laporan keuangan nggak punya. Oke. Nah, saya sudah bilang yakin kasih aja. Kemudian terhadap resikonya kalau mereka kopi keliling itu bisa lari atau segala macam, biar kami yang cover. Begitu. Jadi ada yang kecil. Kemudian kalau di Kabupaten Tangerang itu kami bekerja sama dengan BPR Kertara Harja milik pemerintah Kabupaten Tangerang itu untuk PKL dengan radius 1 km dari pasar. Chef. Itu yang lapak-lapak di bawah itu. Iya. Ya itu pinjaman 1 juta, 2 juta untuk belanja seperti begitu. Tanpa agunan. Tapi mereka collectingnya harian, itu dipersyaratkan oleh kami. Silakan Anda dapat fasilitas pembiayaan. Nanti yang ngasih pinjamnya dari BPR KR. Kalau tiba-tiba ada yang nunggak atau tidak bisa bayar, biasanya kalau pedagang kaki lima itu hari ini ada di los nomor sekian, besoknya nggak tahu kemana. Itu kami yang cover resikonya. Ngomong-ngomong Pak, Ya. Pak Hendra udah berapa tahun sebagai dirut di Jam Krida? PT Jam Krida Jam Krida Banten. Banten ini berdiri tahun 2014, September 2014. Jadi saya sudah 8 tahun di sana. Jadi sekarang ini masa jabatan saya yang kedua. Oh 2 periode nih. 2 periode ya. Oke, sebelumnya? Saya dulu bekerja di bank. Sebelumnya di bank. Ya di bank pemerintah. Jadi saya 12 tahun setengah lah saya di bank milik pemerintah. Oke. Gitu ya. Terus di Jam Krida. Ya terus pindah ke Jam Langsung. Krida. Jadi Tapi sempat kita ngobrol tadi di luar aslinya asli saya Garut. Garut. Iya. Jadi memang Chef. Iya. Orang Garut. Garut ya. Garut itu identik dengan apa sih? Bukan Garut kalau Garut. Dodol. Bukan. Kalau Garut itu tukang cukur, Chef. Tadi yang apa tadi Tukang cukur apa? cukur. Iya. Iya. Tukang cukur kalau Sama Garut. ini Sinar Garut. Oh ya, sirup ya. Sirup. Wah, itu Sirup. luar biasa itu. Ini sirup sama yang populer tuh apa es Shanghai itu ya? Es campur. iya. Es campur. Itu- Es campur itu- es Thailand. itu Sinar Garut. Sinar Garut. Sinar Garut es campur sama bubur ayam. Iya. Ada bubur ayam gitu. Itu pasangannya gitu. Tapi saya sih bilang sama yang punya tuh ada keterbatasan ada tuh. Iya. Saya bilang Kang, iya mah cocok itu kumaha sih es serut. Oh, bubur ayam tuh kumaha kombinasinya. Dia ketawa aja. Mungkin kombinasi 2 musim ya. Kalau malam buburnya yang laku, kalau siang ya Sinar Garutnya. Iya. Jadi udah berapa tahun di Cilegon? Di Cilegon, Pak? Saya di Serang. Oh, di Karena Serang. merupakan Domisili provinsi, Serang ya? Iya, jadi domisili Serang saya sudah 8 tahun di sana. Iya. Betah juga ya? Ya saya weekend husband, Mas. Maksudnya? Suami di akhir pekan. Jadi Jumat pulang ke Bandung. Boleh juga tuh istilahnya. Weekend husband kalau saya. Kalau Chef Ariel apa husband? Apa ya? Apa husband? Ini kan Saya. bikin husband kalau Anda. Pulang tadi undang. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Ini saya lagi apa namanya?
terkagum-kagum sama teman saya sendiri nih Pak Indra. Oh iya. Kemarin tuh brewok, saya pikir Fidel Castro kemarin tuh. Lalu sekarang, wah mampir salon mana Cilegon udah salon begini. Ada 3 wanita udah komplain. Lo jelek banget katanya. Kayak orang nggak diurus katanya. 3 wanita ini berbahaya sekali dalam hidup saya. Termasuk rambutnya juga. Termasuk akhirnya aku potong cepmek. Cepak mekar. Cepak apa? Mekar. Cepmek. Aduh, cepak mekar. Kirain cepak yang lain. Pak Indra, lanjut nih Pak. Siapa? Atau kita minum dulu deh Pak. Boleh, kita Mas. minum dulu nih biar enak ngobrol ini. Iya. Gini Pak, Bapak kan 8 tahun di Iya. Cilegon dengan predikat weekend husband tadi ya. Iya. Jadi setiap weekend pulang Pulang. ke Garut. Ke Bandung. Ke Bandung. Iya, Oh, saya ke tinggal di pulang Bandung. ya? Tinggal di Bandung. Di mana tuh Bandung nak? Di Turangga. Turangga. Di mana ya Turangga? Dekat Trans Studio Mall kalau tahu. Oh, ya. Trans Studio Mall. Daerah situ, Dekat jalan ini kaki. Simpang 5. Tinggal lurus Oh, aja dekat Simpang Simpang 5. BPI lurus Wih, lagi. Saya curiga kalau ngomong-ngomong BPI, saya punya pengalaman apa dengan di BPI, Sep? Apa? BPI itu kan terkenal itunya. Iya benar. Iya, BPI-nya. BPI-nya kenapa tuh? Iya. Terkenal dengan Kalau yang Pelangi kritik itu pelangi BPI itu kan. terkenal itu BPI. Sep. alumni BPI. Wah. Kelihatan ya, Mas? Iya, ada Hedi Yunus. Iya itu kan. Ada apa? Iya. Na siapa tuh? Yang baru gemuk sekarang jadi kurus banget itu. Itu BPI. Gitu ya. Iya. Jadi Nika Ardila dari sana. Ardila. Iya. Oh jadi geng BPI ya? Geng BPI. Oh, luar biasa. BPI kelas pagi. Kalau malam main motor. Brotherhood ya. Bagus Brotherhood MC Indonesia. Ngomong-ngomong Pak Hendra juga main motor nih. Yoi. Motornya apa? motor ya? Saya di Serang gabung sama HDCI Serang. Wih, tapi masih nyubi, masih belajar. Enggak ada nyubi-nyubian. Saudara satu aspal. Semangatnya anak motor itu Iya. kebersamaan, Oh, iya, egaliter, memang betul, persaudaraan. betul, Iya, iya. kita main Tapi motor buat itu jadi hobi ya? buat Hobi naik senang-senang motor gitu. Seneng jadi healing kan ya. Kalau Healing. kebayangkan Mas, kita pakai motor 2 jam sendiri. Kalau saya nggak seneng pakai ini, di situnya kita bisa mikir tuh. Selama 8 tahun saya ngapain aja sendiri, nggak ada yang ngobrol itu. Oh. 2 jam saya tuh seneng dengan sendirinya itu. Oh iya, iya. Lone Wolf namanya, Lone Wolf. Oh, namanya lone wolf ya. Lone Wolf itu serigala yang suka sendirian. Cuma kalau ada air kelapa, minggir. Saya kan Lone Ranger. Ada es puket, dia minggir. Nah, itu cara betul. Iya, ada rumah janda ke kiri. rumah janda belok kiri. Kalau yang sana Lonely Heart Club Band. Ya. Itu biasanya autopilot kan? Autopilot. Di kiri rumah janda. Jadi kita geng lon semua nih. Iya. Pak Hendra, Iya. itu menjabat sebagai Dirut Jamkrida Iya. dengan segala macam persoalan pasti kan. Iya. Tadi Pak Hendra sebutkan ini bisnis risiko sebetulnya. Betul. Bisnis risiko. Terus insentifnya juga kecil ya. Iya, betul. Jadi antara risiko dengan insentif nggak imbang nih. Iya. Untuk kehidupan pribadinya Pak Hendra sebagai Dirut, pengaruhnya ada nggak tuh? Kerja apa? Nyaman apa nggak dikerja kayak gini gitu? Kalau saya mungkin saya Ya, sih kan nggak tadi usia insentif saya. kecil. Iya, usia Risiko seperti gede. saya ini kan lebih kepada bagaimana kita memberikan benefit kepada masyarakat lingkungan. Anak-anak saya sudah besar, istri saya juga cuma 1, jadi Saya pikir istrinya sudah besar. tapi besar juga sih Mas. Iya, istri saya lumayan. Istri saya Manado Mas. Uish. Lumayan. Wah, Iya, jadi bahaya nih. jadi saya pikir sekarang di usia saya yang sudah di atas 50 ini sepertinya ekonomi penting, tapi ada juga sesuatu yang harus saya capai untuk ada yang bisa saya banggakan. Itu lebih dari situ sih. Jadi saya lebih senang jika misalnya UMKM di Banten ini fasilitas akses permodalannya sudah bagus gitu. Kemudian jika kita keluar ngelihat orang yang jualan itu senyumnya seperti apa. Nah itu sudah mulai ke sana nih arahnya nih. Jadi
kalau dulu mungkin saya lebih kepada Lone Ranger, sekarang agak ke Lone. Nah, itu harus ada kesananya itu. Udah lihat klub band. Iya, jadi memang ekonomi saya butuh, tapi ada sesuatu yang harus saya sampai di. Harus berguna lah ya. Nah itu kayaknya. Harus berguna. Mungkin Jadi usia kalau 30, gitu ada faktor amal juga di sini ya. harus ada ya. Iya kan? Jadi Iya. kalau lihatnya hatinya lurus maka jalan pun akan lurus. Amin. Amin. Ya, bisa dibayangkan misalnya saya menjamin kredit pegawai. Pegawai misalnya pinjaman 100 juta Mas Ari. Kemudian tiba-tiba pegawai itu meninggal. Kalau tidak ada yang ngejamin kan bank pasti ngejar ke istri sama anaknya. Kalau kami jamin kan kami cover pinjamannya. Si bank tidak akan mengejar Tapi lagi. apa ininya? Timbal baliknya apa dari yang dijaminkan itu? Nggak ada. Nggak Kalau ada. meninggal sih ada yang namanya subrogasi. Subrogasi itu pada saat kita sudah bayar kepada bank, hak tagihnya beralih kepada kami, Mas Ari. Benefitnya apa? Oh dia? tetap Tetap berlaku itu. Tetap itu berlaku. Tapi bayangkan kalau misalnya pinjamannya besar dan ada agunan kan bisa kita proses. Tapi kalau yang kredit pegawai yang agunannya SK, nilai rupiahnya mana? Nah, Ya itu sudah ya, kami catat sebagai biaya di kami, harus dicatat sebagai biaya di kami. Masuknya sebagai cost jadi ya. Masuknya sebagai cost di kami. Jadi tugas kami ya kalau pada saat costnya 100, saya harus ada pendapatannya 1 miliar sehari. Atau kita tekan di resiko klaimnya harus di bawah 50%. Nah, di situlah kompetensinya saya sebagai direksi dibantu dengan Pak Direktur yang lain juga dengan teman-teman staff yang lain mencoba mengcombine itu. Jadi perusahaan yang sehat itu adalah harus bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan yang sehat. Kemudian resiko klaimnya tidak besar, maka dia bisa laba. Kalau resiko klaimnya besar ya habislah dia. Oke. Ya. Pak Indra, Ya. dulu kan pernah di bank Pernah, sebelum iya. jam kerja. Iya. Ada bedanya nggak waktu di bank sama di jam kerja? Secara prinsip tidak jauh beda karena sama-sama jasa dan sama-sama jasa keuangan. Cuman kalau bank kan ngasih uang, ngasih pinjam uang. Iya. Iya kan? Iya kalau Cuma jaminannya diambil alih sama jam kerja gitu iya, kan. jadi kalau waktu di bank itu mungkin lebih kepada bagaimana kita mencari pendapatan dari sana. Kalau kami bagaimana kami bisa memitigasi resikonya dari situ. Jadi tidak kalau dulu kan cari nasabah lah biar dapat penghasilan. Kalau sekarang oke, kita mesti cari nasabah tapi harus pantes, Pak. gitu. Saya baru ngeh sekarang Kenapa nih. tuh? Kenapa tuh? Kalau lawan ini saya harus curiga nih, Chef. Nah, gimana? Tadi Bapak bilang yang di rumah yang di Bandung sana orang Manado. Betul. Nah, ini kombinasinya bagus nih. Sunda sama Manado. Kenapa tuh? Manado itu memperkuat mental Bapak dengan bisnis yang penuh risiko tadi itu. Orang Manado kan biasanya gitu. Iya, Bang. Iya kan? Ngerti nggak, Pak? Hah? Ngerti. Iya kan? Gitu kan? Iya. Jadi pangan apa kita dong ya? Pangan apa kita? Hah? Kenapa kan ikut-ikut lagi? Aduh, jauh-jauh ikut-ikut lagi. Aduh. ya begitulah ya, tipikalnya Manado ya Iya gitu kan? ya. Jadi memperkuat ini Bapak juga ya. Ya memperkuat mental lah. Mental dan mental gitu. Iya kan Pak? Iya. Tapi hebat juga ya. Prabu Siliwangi dapat Samar Tulangi. Tapi istri saya tuh 4 jam lagi dari Manado. Istri saya orang Kota Mobagu, Mas. Oh di Kota Mobagu. Kota Mobagunya. Jadi 4 jam lagi dari Manadonya. Ya. Tapi so sama itu. So sama lah. Gila. Nggak ngerti nggak? Nggak ada. Nggak ada jangan baku diam terus. Aduh. Ya Pak Indra, Iya. ini kan teman saya nih Iya. lagi punya usaha kuliner, Iya. spesialis Padang lah. Iya. Ini kelihatannya mau ada ekspansi lah. Iya. Buka apa. Itu bisa nggak dikaitkan dengan jam kerja? Ini contoh aja contoh. Bisa. Butuhnya apa? Kalau memang dari sisi permodalan itu bisa. Jadi tinggal udah ada tempat lokasinya, tinggal bikin masuk ke bank. Nanti kalau misalnya menurut bank itu layak tidak punya modal, kami kerjasamanya sudah lebih dari 40 lembaga keuangan, Mas. 40? Lebih. Oh ya? Lebih dari level bank umum yang konvensional maupun swasta sampai ke BMT yang di bawah itu, yang pakai Grameen Bank. Jadi kalau di Termasuk Banten bank pasar segala?
Iya, jadi kalau bank Masih ada nggak ya bank pasar ya? kalau yang milik pemerintah ada yang namanya BPR. Kalau di Banten ini kami udah kerjasama dengan BPR Lebak, BPR Pandeglang. Kemudian ada kalau dulu Bank Pasar itu ada yang namanya LKM, Lembaga Keuangan Mikro. Itu di Lebak ada, di Pandeglang ada, di Tangerang juga ada. Itu kami kerjasama juga. Di Jakarta juga ada tuh. Jakarta mudah-mudahan ada itu jam kerja di Jakarta mudah-mudahan. Kita Beda-beda ya. Kan per provinsi. Kami Iya maksudnya ya. Beda-beda ya. Belum yang ada di Banten belum tentu ada di Jakarta juga. Ya tergantung kebutuhan kan. Iya betul. Gimana Chef? Gue udah comblang ini. Nanti kita ngobrol Pak. Berpotensi sekali nih. Atau Krakatau Steel kan punya vendor-vendornya yang masuk apa untuk pihak Krakatau Steel atau misalnya kami juga menjamin misalnya gini, ekspor impor barang mentah untuk pembuatan baja itu kami kerjasama. Kami mengeluarkan yang namanya surety bond. Atau misalnya pihak Krakatau Steel ingin membangun satu infrastruktur, ingin bangun rumah, kontraktornya itu kalau mau dikasih modal sama Krakatau Steel, kalau dia nggak bisa balikin gimana? Saya jamin bisa. Gede loh itu. Siap. Kami pernah menjamin sampai di angka di atas 100 miliar ada. Bisa karena ada yang ada yang tadi pakai mekanisme co-guarantee. Kalau saya nama yang besar, saya akan tawarkan kepada teman-teman jam kerja yang lain. Ada yang namanya mekanisme penjaminan ulang. Resikonya kami bagi juga. Jadi pada saat saya terima misalnya tadi proyek rumah makannya 10 miliar nih. Enggak semua 10 miliar resikonya saya pegang Mas. Saya akan tanya kepada yang lain, saya bagi resikonya. Supaya pada saat itu terjadi resiko saya tidak terlalu babak belur. Seperti begitu mekanismenya. Itu sebelum dieksekusi oleh bank, oke disetujuin gitu ya. Iya. Dieksekusi disetujuin. Iya. Penilaian itu dari bank cukup atau harus berdua dari jam kerja juga? Ada yang namanya automatic cover, Mas Ari. Ada yang namanya case by case. Automatic cover. Jadi kami batasi sampai batas rupiah tertentu misalnya. Untuk pinjaman sampai dengan batas 500 juta itu biasanya automatic cover. Kami ikut apapun keputusan dari pihak bank. Analisanya. Okay. Itu otomatis ya? Iya, otomatis. Ada yang namanya case by case untuk yang pinjamannya besar, kemudian jenis usahanya khusus. Itu kami minta izin untuk ikut juga menganalisanya. Gitu. Jadi kita sama-sama analisa. Bisa jadi menurut pihak bank itu visible, tapi menurut kami risikonya terlalu besar. Saya bilang saya tidak bisa menjamin. Bisa juga, begitu. Jadi ada possibility nih Chef Haryo. Ada. Ya kan? Yuk tenang aja udah, gue ngatur semua. Ya pasti mesti cobain dulu datang ke rumah makan Padang saya. Wih, mantap. Padangnya Padang mana, Chef? Kan Padang tuh macam-macam ya? Iya, jadi ada yang Kapau, bukan? Kota Padang, Aceh, Melayu Deli. Nah itu 3 rasa itu saya satukan. Dan saya bercita-cita rumah makan Padang Melati ini untuk go internasional. Mantap. Nanti Allah yang akan atur waktunya. Amin. Optimis aja bro. Yang penting Iyalah. menjaga kualitas dulu. Kualitasnya ini harus bagus, harus enak, lezat, orang suka. Melayu Deli itu makanannya yang ini ya apa? Kepala ikan kakap. Kepala itu. kakapnya ada. Ah, itu Mas. Gitu ya? Iya. Wah itu kalau kepala kakap saya nggak bisa Saya berhenti sukanya itu. kepala ini sih. Usaha makanan itu kan cash ya. Iya. Bisa aja lu. Nggak ada utang-utang, cash aja cash gitu. Iya. Jadi sehat, flow-nya itu sehat. Betul tidak ada utang kalau. Tidak ada utang. Iya. Oh, dan sebuah profesi pasti makan kan. Iya. Gitu ya. Iya. Pak Indra, Iya. itu calon-calon nasabah itu, Iya. tadi kan disinggung soal automatic cover tuh. Iya. Yang tidak otomatis yang bagaimana tuh? Pertama kita lihat dari sisi size pinjamannya. Oh, size pinjamannya. Ya, kalau misalnya tiba-tiba ada bank bilang, ini minta dijamin dong nilai penjaminannya berapa? 5 miliar. Saya pasti harus lihat. Jadi ada double cover nih ya. Jadi harus ada double apa ya? Double analisa. Double analisa ya. Kedua dari sisi jenis usahanya. Kalau jenis usaha yang spesifik kemudian agak ini kami harus lihat. Contohnya contoh ekstrimnya adalah di Cilegon ini kan banyak yang usaha kuari batu, kuari pasir. Misalnya nih. Ada bank yang ini ada debiturnya bagus nih. Usahanya apa? Dia masuk dinamit misalnya gitu untuk meledakkan batunya. Nah, itu saya harus lihat.
dari sisi perizinannya, dari sisi pasokannya, jangan sampai nanti dapat dari mana tiba-tiba ditutupnya yang Keabsahan gitu-gitu. usahanya lah ya. Iya, banyak macamnya seperti begitu, prosesnya seperti apa. Jadi dari sisi size besar pinjaman, dari sisi jenis usahanya seperti begitu. Kalau yang biasa-biasa aja mah pernah ada pegawai negeri gajinya besar misalnya, pinjam 1 miliar, gajinya sekian, kita tinggal lihat daftar gajinya, konfirmasi jalan, itu sih sederhana cepat. Tapi kalau yang spesifik kita harus lihat juga begitu. Tadi Pak Hendra singgung soal apa pedagang kopi keliling tuh, Iya, iya. yang naik sepeda itu ya. Iya. Itu Bapak tahunya dia perlu didukung dari mana? Biasanya kami turun Pak. Kalau yang itu kan semacam kredit program ya. Kami turun bekerja sama dengan dinas terkait, dinas pemberdayaan wanita, dinas koperasi UMKM, Pak. Oh dilacak ya? Iya, ada polanya kita datang langsung atau lewat media sosialisasi. Biasanya dengan kerjasama dengan Iya, dinas. sosialisasinya tuh Ya. bisa macam-macam ya? Macam-macam kita undang ke dalam satu tempat karena ternyata tidak semua pengusaha kecil itu butuh modal dalam bentuk money loh. Ada yang perlu supportnya, Pak saya mau untuk belanja mah ada, tapi saya butuh tempat usaha. Iya. Atau Pak saya cuma butuh dibukakan kesempatan, kan gitu pada itu. Jadi Atau dicarikan klien gitu ya? dicarikan klien dong. Ada yang gula semut di Lebak bagus, bisa dicarikan klien nggak? Ada menarik pengusaha tikar itu di Pandeglang itu sekarang bisnisnya luar biasa Mas. Kemarin COVID tikar. itu kenaikannya lebih dari 300% Mas. Tapi belum ekspor. Dia kemarin nggak bisa masuk ekspor karena pendapatan ini yang buat mayat yang Iya. itu kemarin luar biasa itu kenaikannya. Yang buat bungkus mayat tuh. Nah itu di Pandeglang ada. Oh ya? Tikar anyam itu, tikar Ikan anyam. anyam itu. Yang untuk Ikan- korban-korban COVID itu ya? Kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat. Kalau dulu COVID ini masih tegang kan harus pakai petikan, tapi kalau kita sebagai muslim kan tetap harus pakai itu. Itu omsetnya luar biasa Mas. Pakai stiker itu ya? Iya dari tikar yang dari Anyaman apa? itu? Iya. Hah? Tikar Oh, tikar pandan. pandan. Iya itu ada kan. Lo tahu? Hah? Suka ngantar ya. Jangan hidup lagi nih. Iya. Kadang-kadang kita tuh kalau lihat UMKM itu, oh kok gini ya, oh ternyata peluang pasarnya begini ya, itu luar biasa. Gitu ya Pak Indra. Iya. Jadi ini ya apa? Bisnis yang menarik sebenarnya ya di jam kerja tuh ya. Ya. Kalau ngelihat, Ya. saya ambil kesimpulan ceritanya Pak Indra ini sepintas dari tukang kopi keliling Iya. sampai besi baja. Ya dari mulai atas sampai bawah sih. Kita Iya sampai kan? ke bawah. Iya. Cuman yang itu saya nggak tanya tuh, gue yang jaminin. Ya gila, itu orang ngerti, "Wus, gila nih gitu. Iya. Kayak gitu kan? Ya memang bank, terutama bank itu yang pertama dilihat kan reputasi ya, nama baik. Itu memang pada saat pendirian perusahaan itu tantangannya di sana. Kita mengenalkan, nggak usah ragu kami yang jamin. Lu siapa? Saya pernah dikatakan gitu loh Mas. Oh ya? Saya belum pernah dengar sih jam kita. Kalau sekarang sudah di atas 8 tahun sudah mulai banyak yang kenal. Pada tahun-tahun pertama itu kami ngetok ke lembaga keuangannya. Bang ini kami di Enggak, mohon maaf Banten, nih, terus terang saya juga baru tahu ada jam kerja tuh. Terus saya baru tahu deh. Ya, Begitu sekarang banyak jam kerja saya baru tahu. Oh iya. Ada jam kerindo apa segala macam. Iya. Jam sostek, aduh macam-macam kan. Terus sekarang di masing-masing provinsi besar loh itu penjaminannya. Gitu. Di Jawa Timur besar, di Bali besar. Nih teman-teman dari Bali sekarang lagi tahap pemulihan karena COVID kemarin itu kan banyak pengusaha di sana yang jatuh ya. Itu tugas dia untuk mengcovernya. Ini Pak Hendra, Iya, baru ingat semua nanya nih dari tadi mau nanya baru ingat sekarang. iya. Itu kan kalau di setiap kantor punya ciri khas Iya, dalam berpakaian. iya. Kita ngobrol tadi di luar nih, Iya. korek-korek Pak Hendra. Iya. Juga punya ciri khas Iya, setiap iya. hari apa, setiap bulan ya. Setiap jadi kami membuat macam-macam event, tapi kalau yang kain seperti begini ini setahu 1 bulan sekali harus kami pakai. Kalau yang seminggu sekali itu kan batik biasa, batik Iya.
Batik Banten Mas Ari bagus kalau mau ini ada ciri Ya, khasnya cuman juga. saya ya. tertarik ini Iya. pakaian kantornya warna hitam, Ya. terus pakai Udeng ini kan. Iya. Ini udang ciri khas Ini Baduy. batik Baduy. Kalau warna ungu ini batik Baduy. Iya, ini Baduy. gitu ya? Iya, jadi rata-rata orang Baduy selalu diikat kepalanya seperti begini, gitu. Jadi ada misi lain juga dari Pak Hendra dan teman-teman di Jam Krida nih. Iya, tetap harus sebulan sekali. Bahkan kalau perlu meeting di Jakarta pun kalau waktunya pakai baju seperti begini, kami harus seperti Jadi ya kan begini. jadi memperkenalkan budaya. Iya, ini Jawara kan. Oh ini Jawara kayak gini ya? Kalau Jawara kan gini. Banten itu kan terkenal Jawaranya Mas Ari. Bener sih. Iya. Tapi kalau Jawara potongannya kayak Pak Hendra, aduh. Kalah ketemu Mas Ari juga. Aduh. Nggak ada semantap sudah. Nggak ada bikin apa itu ya? Aduh, jangan jangkrik lagi di sini, jangan jangkrik lagi. Gitu. Gitu Pak Hendra ya? Iya. Jadi tetap setiap daerah itu harus menggambarkan keinian. Ini udah berapa lama, Pak? lokalnya. Ini sudah lama, ini udah tahun ketiga atau tahun keempat ya. Ya, nanti kalau Mas Ari main ke Jam Krida Bali, bahkan lebih etnik lagi. Kalau di Bali itu kantornya pun harus seperti menggambarkan Bali. Bali ya? Iya, gitu. Di sini enggak? Ada gapuranya. Ada gitu, gapuranya ada gimana? ornamennya. Iya. Kalau di kantor Pak Hendra di sini? Belum Pak, kita masih bentuknya ruko. Oh masih Irko ya? Iya. Gitu. Oke. Jadi ini semua karyawan pakai? Semua dari level atas sampai level bawah juga. Jadi kepada masyarakat khususnya Cilegon Banten ini apa yang bisa dimulai dari Jam Krida ini? Pertama kan tujuan kita lari sebagai lembaga keuangan membuka akses. Kalau di Cilegon Tapi gini ya, Pak. ya. Maaf. Apakah masyarakat Banten tahu di Banten sudah ada Jam Krida gitu? Bertahap makin lama makin dikenal. Pola-polanya kan macam-macam. Kalau di Cilegon saya kerjasama dengan BPR milik Pemkot Cilegon. Ada BPR Syariah, BPR Cilegon Mandiri bekerjasama. Kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan CSR atau apa kami bekerjasama dengan. Kalau di Cilegon ini kami dulu pernah bikin program kursi roda. Kita coba kami mengenalkan. Kepada pengusaha-pengusaha kami bisa bikin kegiatan-kegiatan seperti itu ya, sedikit demi sedikit makin dikenal ya. Memang lebih banyak dikenal di lingkungan lembaga keuangan karena kami mitranya dengan pihak bank kan. Kalau dengan pihak bank mungkin hampir seluruh BPR milik pemerintah di Banten semua sudah kerjasama dengan kami. Oke. Kemudian banknya juga Bank BJB, Bank Banten, Bank BJB Syariah yang milik orang daerah juga sudah bekerja sama dengan kami. Seperti begitu. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan atau misalnya ada banjir di Lebak kemarin kita ikut mencoba mengenalkan juga lah kepada mereka juga. Begitu Mas. Jadi sebagai dirut Direktur Utama Jam Krida Banten, PT Jam Krida Banten. Ya. Kemudian berpredikat weekend husband. Ya. Hobinya naik motor. Ya. Apalagi Pak? Banyak kalau olahraga saya banyak Mas Ari. Saya sekolah olahraga ya? Saya suka. Dulu waktu kalau di kampus saya tenis lapangan. Tenis juga? Tenis, kemudian badminton. Nah, ini nih saya punya masalah. Jadi waktu terakhir badminton itu kok kaki saya selalu sakit. Datang ke dokter minta diobatin. Dokter bilang nggak ada obatnya. Turunin berat badan baru boleh badminton lagi. Jadi sekarang Itu sih udah penyakitnya orang olahraga tuh itu. itu dengkulnya udah kena. Jadi Kalau udah overweight, udah berat sekarang. Nah, jadi ya sekarang udah lo olahraganya- jalan kaki aja lo, overweight lo, jangan dipaksa, pasti gitu. Ini lagi belajar di Atau lapangan. berenang aja, berenang. Nah. Lapangan belakang nih saya lagi coba belajar dia. Karena golf kan tidak terlalu berat ke badan ya. Iya, tapi main golf tuh berat ke dompet Pak. Pak Indra, Iya. kalau gitu suasana kantor dibuat dinamis ya? Kalau pola leadership saya sederhana sih, Mas. Jadi ada 3. Pertama simplicity, kedua close the gap, ketiga bottom up. Itu 3 aja. Simplicity itu segala macam harus kita sederhanakan.
Ya. Jadi kalau lihat Dipermudah ya? Iya, struktur organisasi saya bikin tidak panjang, tapi sempit tapi lebar. Jadi setiap orang itu. Yang kedua close the gap. Close the gap itu jangan ada gap antara atasan dengan bawahan itu. Makanya nggak aneh saya suka motor-motoran. Kalau ke kantor pasti sering lihat saya nangkring di sebelah mana, ngobrol sama anak-anak, makan bareng. Yang terakhir bottom up itu saya sangat menghargai jika inisiatif itu dari bawah. Dari bawah. Jangan top down, kalau sekarang sudah nggak musimnya seperti begitu. Nah, caranya itu ternyata Kalau memang top berhasil. down kesannya big boss banget gitu loh. Ya sekarang udah nggak musimnya Udah lagi. nggak musim ya. Karena daripada kita mikir sendiri perusahaan, mendingan kita bagi ke bawah aja. Apalagi teman-teman di bawah di teknis itu sebetulnya lebih menguasai kondisi yang di bawah kan. Iya. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjadi didikan yang baik di situ. Memang kuncinya adalah bagaimana kita bersedia untuk memberikan sedikit privilege dalam bentuk kewenangan, kekuasaan kepada staf kita di bawah. Memang kuncinya percaya sih. Kalau memang kita harus bisa berikan kepercayaan yang cukup kepada teman-teman di bawah, saya bisa membuktikan selama 8 tahun berjalan ini kami sudah bisa berjalan dengan baik. Ada berapa banyak staf karyawan di? Karyawan kami ada 28. Bayangin Nggak banyak juga ya. Jadi konsepnya begini, saya lebih memilih menjadi slimming dolphin ketimbang beautiful whale. Saya gitu. lebih memilih menjadi seorang lumba-lumba yang lincah. Seperti apa bayangannya silakan mengari badannya lumba-lumba seperti apa. Daripada menjadi ikan paus yang cantik. Karena itu Tapi serba lamban ya. Nah itu. Ini ikan paus nih. lebih keren jadi slimming dolphin. Jadi di Jamkida itu kan ada yang jenis usahanya di bidang konvensional, lembaga konvensional dan unit usaha syariah. Sekarang dua-duanya jalan. Pada saat nanti unit usaah syariah itu Tapi ikan dolphin besar, itu kecil-kecil loh Pak. Makanan mangsanya kecil-kecil. tapi rakus coba lihat. Kemudian pada Ya, saat kalau dia makan paus kan bareng-bareng gede sekali masuk. banyak, tapi yang dimakan plankton. Iya, coba lihat perilakunya itu. Jadi nanti saya punya unit usaha syariah. Pada saat dia sudah bisa berkembang banyak, mending dipecah jadi sendiri. Ini besar, pecah gitu aja. Jadi semuanya bisa kencang larinya. Daripada nanti punya perusahaan yang besar, bikin divisinya banyak, geraknya jadi Jadi lambat. dengan 28 orang komposisinya usia berapa kira-kira itu average? Average mungkin di bawah 40 sih rata-ratanya. Jadi benar-benar milenial ya. Betul-betul anak-anak milenial yang memang seperti tadi pola-pola kepemimpinannya sudah tidak bisa lagi top down. Udah Mereka nggak tidak bisa. suka seperti begitu. Kecuali top up ya. Apa tuh Chef? Saya belum ngerti apa top up tuh Chef. Mas Ari ini punya ini ya. Istilah sendiri. Ya itu kebanyakan minum 7 up aja. Oh iya. Pak, 28 orang muda-muda. Mudah-mudahan iya. Lebih ini ya. Lebih efektif ya. Dengan 28 orang sedikit dan muda-muda ketimbang yang bengkak organisasinya. Iya. Tapi yang ada di situ usia-usia maghrib gitu. Iya, kita kan punya KPI ya. KPI itu kan punya standar-standar penilaian seperti apa. Selama itu mereka bisa. Sekarang sih saya tawaran kepada teman-teman, lebih baik kalian bekerja keras tapi punya penghasilan bagus. Artinya kerjanya banyak tapi penghasilan kalian bagus, daripada kalian kerjanya santai, saya mesti bayar banyak orang tapi penghasilan kalian kecil. Mereka ternyata anak-anak muda ini mending saya kerja keras aja Pak tapi gajinya gede. Gitu ya. Sekarang seperti begitu. Sekarang Mas Ari. begitu ya? Iya, sekarang polanya seperti begitu. Jadi Artinya nggak susah juga ya megang anak-anak muda gitu ya. asal kita bisa masuk dan berbicara dengan bahasanya mereka. Jadi kadang-kadang saya harus menjadi dirut yang rock and roll. Kadang-kadang saya harus bisa menjadi mereka yang seperti begitu. Begitu Mas Ari. Gitu ya. Iya. Itu handphone siapa tuh? Oh. Bagus handphonenya bisa begitu. Pak Indra, Iya. saya dengar terakhir dapat award ya, penghargaan. Banyak sih. Pertama yang terbaru kemarin itu saya mendapat penghargaan dari Komisi Informasi sebagai BUMD yang informatif.
Informatif itu kita bicara masalah transparansi, kita bicara jadi setiap publik bisa mengetahui apapun yang mereka ingin tahu tentang itu. Bahkan LHKPN saya pun saya pasang di situ. Publik bisa ngelihat ya, saya punya mana-mana kami buka. Itu penting buat kami. Pertama, saya harus memperlihatkan bahwa tata kelola perusahaan saya itu, dan saya tidak takut untuk menutup-nutupi apapun. Jadi banyak publik yang pengen tahu tentang Jam Kerja Banten bisa datang, bisa melihat situs kami www.jamkerja.co.id, bisa langsung dibuka. Itu yang terbaru. Yang lebih bisa membanggakan lagi adalah pemeringkatan. Kami sudah diperingkat oleh Pevindo. Pevindo itu lembaga pemeringkatan yang tujuannya untuk melihat posisi-posisi perusahaan di apa. Itu awarding itu dari pemerintah pusat? Komisi Informasi itu lembaga negara, Mas. Lembaga negara? Iya, jadi ada yang di pusatnya, ada yang di provinsinya, seperti begitu. Gitu. Iya. Ini dari daerah deh? Iya, iya. Oke. Jadi yang kedua kami dapat pemeringkatan dari Pevindo. Pevindo lembaga pemeringkat yang levelnya internasional juga, pusatnya di Jakarta. Tujuannya adalah melihat posisi perusahaan kami dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Saya sengaja tanya itu karena gini Pak. Aduh, saya nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya bingung nih. Apa tuh? Saya ditinggal di satu negara yang kebanyakan singkatan, kebanyakan lembaga, kebanyakan jadi kalau orang Sunda bilang liar gitu. Liar. Iya, naon-naon nih. Gitu, bingung saya. Iya nggak? Ya kan? Iya. Jangan marah, ini kan cuma ngobrol-ngobrol doang. Awas marah. Iya. Iya. Wes, kacamata itu bener pakai di bawah tuh. Emang Komisi Informasi itu adalah lembaga negara yang kita kan ada undang-undang tentang keterbukaan informasi. Oke. Ada undang-undangnya. Jadi publik itu berhak mengetahui tata kelola perusahaan. Bahkan sampai laporan keuangan pun harus dibuka. Jadi jangan sampai perusahaan itu seolah-olah publik tidak bisa tahu. Karena disitulah kontrol dari masyarakat terhadap kami. Karena kami kan lembaga milik BUMD juga sebagai lembaga publik. Nah, kita tidak boleh takut untuk itu. Kita buka aja, Bapak pengen informasi apa, mangga silakan datang kepada kami. Kalau puas dengan data yang ada di situs atau di web kami silakan. Kalau tidak puas sih datang ke kantor juga. Banyak yang dari kantor itu publik, yang banyak sih mahasiswa. Butuh data, butuh untuk studi mereka, untuk apa boleh. Wah, luar biasa, banyak sekali kita dapat hari ini ya tentang pengaturan. Enggak, saya sebenarnya ngobrol sama Pak Hendra nih. Dari awal sampai sekarang satu yang Apa nih? jadi senyum terus. Iya. Ya. Kan saya jasa, kalau jasa itu harus begitu dong, nggak bisa merengut ya. Betul, jasa. Bener loh. Ini kan rumah makan Ada juga lagunya seperti kan, begitu. Apa keep tuh? smiling, Keep shining. keep shining, itu kan lagunya gitu. Iya nggak Chef? That's what friends are You for. can always Rocuat. count on me For for sure. sure. That's what friends are for. Tek Yeah. tek tek tek. So good time And and bad times, I'll be on your side and give your money to me. Ayo, akhirnya gitu. That's what friends are for. Oke, Pak Hendra. Iya. Kira-kira mau ada pesan atau apa namanya informasi atau apapun yang mau disampaikan kepada masyarakat di Cilegon atau di Banten, Iya. atau mungkin juga di Indonesia sehubungan dengan jabatan Bapak sebagai Direktur Jam Kerja atau yang sehubungan dengan Jam Kerja sendiri, Iya. silakan loh. Oh ya, apa ya pesannya luar biasa. Kalau ke Chef sudah jelas ya, pesannya kepala kakap Chef. Biasanya lupa. Kepada teman-teman terutama UMKM yang di Provinsi Banten, sudah ada Jam Kerja Banten yang memang bertugas untuk memperluas akses permodalan kepada teman-teman semua. Silahkan datang ke lembaga keuangan yang terdekat, tinggal ditanya bekerja sama dengan Jam Kerja Banten atau tidak. Nah, pada saat itu Anda sudah nggak usah ragu-ragu lagi untuk mengajukan permohonan untuk fasilitas permodalannya, karena kami sudah siap untuk meng-cover risikonya Anda semua. Mudah-mudahan dengan ini tercipta ekosistem ekonomi di Provinsi Banten ini menjadi semakin baik. Semakin banyak UMKM yang berjalan. Sekarang kan penopang ekonomi kita itu kan UMKM ya. Ya Mas ya, Chef ya. Nah, kalau itu sudah bisa hidup nanti ekosistemnya akan lebih bagus nih ke depannya, dan
akhirnya memang kemajuan ekonomi khususnya di Provinsi Banten adalah tujuan kami. Mantap. Dan semoga Pak Hendra jadi 3 periode. Waduh. Oh enggak ya, salah. Maksud gue mau dagang di sini aja gitu. Ada Pak Hendra kan ya. Aman kita ada Pak Hendra. Bos biasa sih. Tolong jaminin dulu. Mau bikin jembatan bos. Siap. Oke Pak Hendra, Ya. atur dulunya. Aduh sami-sami. Aduh luar biasa. Padahal lagi enak ngobrol nih. Tapi dari depan udah kedap-kedip sakit mata kali. Wis nongolnya dari mana lu? Iya, saya Gojek, Pak. Ih, gua gawat nih. Tadi apa kacamata hitam sudah dipakai? Dia Awal-awal iya. ini fansnya Stevie Wonder. Jadi Oh iya. pakai I just call. Itu kepalanya Awal suka gelap. goyang tuh Mas, kalau Stevie Wonder. Oke, demikian jumpa kita dalam podcast Soal Panas persembahan KSP, Ganti Krakatau gitu. Sarana Properti dari Cilegon Banten. Tapi sebelum kita berpisah, rekan saya mau menyampaikan pesan, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Ya buat teman-teman yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, kaosnya, mugnya, follow Instagram kita Sofa Panas dan juga subscribe YouTube kita Sofa Panas. Saya bersama Aris Sudarsono dan saya Chef Hari Pramu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jem. Everybody say, Oh, hey. Dengar kata Nana paling bisa karena hari saja. Ini lagu tentang sofa panas. Panas terus. Sofa panas, Memang panas. Kemas, sofa panas, zaman ganas, sofa panas, jangan cemas.